Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa RRI, mudah-mudahan di sehat walafiat dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wahan, kata-kata wahan ini memang jarang terdengar. Tapi andai kata kita mendengar kata-kata wahan, mesti kaitannya dengan Wuhan. Akan terbersit di pikiran kita adanya wabah penyakit mendunia, yaitu virus corona yang diketahui bersama bahwa wabah virus corona ini melanda di seluruh dunia berasal dari Wuhan, Cina. Sampai kini masih banyak negara-negara yang kewalahan menghadapi virus tersebut. Beberapa versi dari para ahli menyatakan virus ini sangat berbahaya. Namun ada juga yang menganggap sebaliknya. Tidak ada itu virus. Tapi tanpa mengabaikan bahwa perbedaan seperti ini, apapun pendapat itu sebaiknya kita harus tetap menjaga diri dan ikhtiar agar bisa terbebas dari virus tersebut. Namun ada yang seakar dengan kata Wuhan gitu, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis sahih dari riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Sauban radhiyallahu anhu. Yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila us'atiha. Faqala qailum wa min qillati nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum wutha'un kawtha'is sayr. Wa la yanzi'anna Allahu fi suduri aduwikum mahabbah minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terjemahannya, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seseorang bertanya, apa saat itu kita jumlahnya sedikit? Sabda beliau, bahkan saat itu kalian banyak, akan tapi kalian seperti buih di laut. Allah akan cabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahan dalam hatimu. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Jadi sebenarnya pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Beliau menjawab, penyakit itu terlalu banyak mengejar kemewahan, termasuk menghimpun harta sebanyak mungkin, mudah melakukan penipuan dalam mengejar harta benda dunia, saling hasut menghasut, hingga mudah zalim menzalimi. Hadis riwayat Al-Hakim. Wahan sendiri dalam bahasa Arab artinya lemah. Tapi jika kita merujuk pada hadis di atas, kita bisa mengartikan bahwa penyakit wahan adalah terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati. Jadi dapat diartikan bahwa penyakit wahan adalah terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati, sehingga membuat seorang menjadi lemah. Lemah iman, lemah untuk berjihad di jalan Allah dalam berdakwah, dan lemah untuk amal ma'ruf nahi munkar. Sebab dengan adanya virus COVID-19 ini, ada yang paranoid sebenarnya. Yaitu ketakutannya yang berlebihan, sehingga sampai kini ada seseorang yang tidak berani keluar untuk melakukan aktivitas apapun. Bahkan ibadah sholat pun sejak adanya wabah COVID ini, dia tidak melakukan ibadah Jumat.
termasuk ibadah sholat berjamaah di masjid. Padahal dulunya ya termasuk ya sering terlihat di musola. Padahal apabila diperhatikan, banyaknya yang terpapar COVID-19 ini justru bukan dari masjid atau musola. Meskipun kita pernah mendengar bahwa ada beberapa jamaah suatu masjid di Yogyakarta terpapar, namun setelahnya diamati dan diselidiki secara sesama, terpaparnya jamaah tersebut justru dari aktivitas di luar masjid. Kemudian masjid tersebut melakukan swab terhadap para penduduk dan jamaah di lingkungan masjid itu dan dilakukan antisipasi agar masyarakat tetap dapat ke masjid tanpa menularkan penyakit tersebut. Cinta dunia bukan berarti seorang hamba tidak boleh kaya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih ini, kita harusnya iri bagi orang-orang yang kaya yang suka berinfak, yang menandakan bahwa sebagai muslim kita boleh cinta dunia, akan tetapi punya tujuan untuk lebih bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak. Cinta dunia itu tidak melalaikan sebagai hamba Allah kepada Tuhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di samping itu, andai kata kita memperhatikan ketakutan yang keterlaluan, itu berarti kita mengingkari juga apa yang sering kita baca dalam sholat. Ada yang iftitahnya mengucapkan begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji baginya, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus, dan menyerahkan diri dan bukan dari golongan kaum musyrikin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan baginya, dan aku dari golongan orang-orang yang muslim. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita janji apapun untuk Allah. Tapi begitu ada COVID-19 ini, tidak sedikit yang tidak berani ke masjid. Bahkan banyak masjid-masjid yang ditutup gitu. Andai kata kita menggunakan prokes seperti yang ada di bandara gitu. Hanya orang-orang yang sehat saja yang bisa masuk ke bandara dan masuk ke pesawat. Saya kira alangkah indahnya itu. Jadi orang ke masjid tampak khawatir ketularan gitu. Tapi juga keadaan di masjid itu persis tidak seperti sekarang, kan jaraknya berjauhan, udah pakai masker dan sebagainya. Padahal kalau orang yang menurut informasi dari para dokter yang dapat kami percaya, andai kata kita berada di sama-sama sehat, itu pada dasarnya tidak perlu pakai masker. Hanya ini ketakutannya itu terus kemudian dilakukan. Oke lah, nggak jadi masalah, ada jarak, ada pakai masker dan sebagainya karena untuk jaga-jaga gitu. Tapi bagaimana caranya agar kita semuanya ini bisa tetap berjamaah tanpa harus ketakutan yang
seakan-akan kalau ke masjid bisa mati gitu. Padahal orang yang di luar masjid pun banyak yang mati meskipun dia tidak pernah ke masjid. Semoga ini semua termasuk para pemirsa ini tidak termasuk orang-orang yang lemah iman, lemah jihad, dakwah, lemah amal ma'ruf nahi munkar disebabkan karena penyakit wahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.